Halo teman-teman, sebelum videonya kita mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Selvia Saputri dari Universitas Bung Hatta, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NPM 21009, dosen pengampu Ibu Helmawati SEMSI. Baiklah, di sini Selvia akan menjelaskan tentang ukuran dispersi. Mari kita bahas sama-sama. Ukuran dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Jenis-jenis ukuran dispersi. Yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Cara mencari jangkauan dibedakan antara dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Untuk lebih pahamnya lagi, saya akan memberikan contoh dari data tunggal dan data berkelompok. Contoh soal jangkauan data tunggal. Yang pertama yaitu tentukan jangkauan data 1, 4, 7, 8, 9, 11. Penyelesaiannya X6 sama dengan 11 dan X1 sama dengan 1. Jangkauan X sama dengan X6 dikurang X1, yaitu 11 dikurang 1 sama dengan 10. Maka jangkauan datanya adalah 10. Contoh soal kedua yaitu contoh soal jangkauan data berkelompok. Tentukan jangkauan dari distribusi frekuensi tersebut. Tabel 5.1. Pengukuran tinggi badan 50 mahasiswa. Penyelesaiannya yaitu titik tengah kelas terendah 142, yaitu 140 ditambah 144 dibagi 2, yaitu 142. Titik tengah kelas tertinggi yaitu 172. Tepi bawah kelas terendah yaitu 139,5, tepi atas kelas tertinggi yaitu 174,5. Jangkauan yang pertama yaitu 172 dikurang 142 yaitu 30, dan jangkauan yang kedua yaitu 174 dikurang 174,5 dikurang 139,5 yaitu 35. Yang kedua yaitu jangkauan antar kuartil dan semi interkuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas dan kuartil bawah. Rumusnya yaitu JK sama dengan Q3 kurang Q1. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Yang ketiga yaitu deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Cara mencari deviasi rata-rata dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Deviasi rata-rata data tunggal yaitu sudah tertara rumusnya di layar teman-teman, dan deviasi rata-rata untuk data kelompok juga. Variasi adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Variasi data tunggal yaitu metode biasa untuk sampel besar N kurang dari 30. Rumusnya sudah tertara di layar. Ya teman-teman. Untuk sampel kecil N kurang dari 30 sudah tertara di layar juga ya teman-teman. Dan yang kedua metode angka kasar, untuk sampel besarnya N lebih dari 30 juga seperti itu, sudah tertara di layar juga teman-teman. Untuk sampel kecil N kurang dari 30 yaitu rumusnya S kuadrat sama dengan X pangkat 2 per N kurang 1 kurang SX pangkat 2 per N kurang dalam kurung N kurang 1. Kedua, variasi data berkelompok.
Variasinya dapat ditentukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Metode biasa untuk sampel besar n lebih dari 30 yaitu S kuadrat sama dengan EF dalam kurung X kurang X pangkat 2 per N. Untuk sampel kecil N kurang dari 30 yaitu rumusnya sudah tertera juga di layar ya teman-teman. Yang kedua yaitu metode angka kasar. Untuk sampel besar N lebih dari 30 yaitu sudah tertera juga rumusnya di layar ya teman-teman. Tinggal hanya kita yang memahami saja. Untuk sampel kecil N kurang dari 30 yaitu sudah tertera juga di layar ya teman-teman. Yang ketiga metode coding. Untuk sampel besarnya N lebih 30 juga tertera juga layarnya, rumusnya di layar ya teman-teman. Untuk sampel kecil juga tertera di layar ya teman-teman. Yang C yaitu variasi gabungan. Rumusnya S2 pangkat 2 per GAB sama dengan dalam kurung N1 kurang 1 S pangkat 2 1 tambah dalam kurung N2 kurang 1 per S2 pangkat 2 tambah dalam kurung NK per 1 SK pangkat 2 per N1 tambah N2 tambah seterusnya sampai NK kurang K. Simpangan baku standar deviasi adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. A. Simpangan baku data tunggal dapat ditentukan dengan 2 metode, yaitu metode biasa untuk sampel besar N lebih 30 yaitu rumusnya S sama dengan akar X dalam kurung X kurang X pangkat 2. Untuk sampel kecil N kurang dari 30 yaitu S sama dengan akar X per dalam X kurang X pangkat 2 per N kurang 1. Metode angka kasar untuk sampel besar N lebih dari 30 S kuadrat sama dengan XX pangkat 2 per N kurang dalam kurung EX per pangkat 2 per N. Untuk sampel kecil N kurang dari 30 yaitu sudah tertera rumusnya di layar teman-teman. Simpangan baku data berkelompok. Simpangan bakunya dapat ditentukan dengan 3 metode, yaitu metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Metode biasa untuk sampel besar N lebih 30 yaitu S sama dengan akar EF per dalam kurung X per X pangkat 2 kurang N. Untuk sampel kecil N kurang dari 30 yaitu rumusnya sudah tertera juga di layar teman-teman. Bisa dilihat lebih jelasnya lagi ya teman-teman. 2. Metode angka kasar. Untuk sampel besar N lebih dari 30 yaitu rumusnya sudah tertera di layar ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar. Untuk sampel kecil N kurang dari 30 juga begitu, bisa dilihat lebih jelasnya di layar ya teman-teman. Yang ketiga yaitu metode coding. Untuk sampel besar N lebih 30 rumusnya sudah tertera juga di layar ya teman-teman, agar bisa lebih jelas melihatnya. Begitu juga untuk sampel kecil dan juga ada penjelasan atau keterangannya di layar ya teman-teman. Selanjutnya yaitu koefisien variasi. Untuk membandingkan dispersi atau variasi ada beberapa kumpulan data. Digunakan istilah dispersi relatif, yaitu perbandingan antara dispersi absolut dan rata-ratanya. Koefisien variasi atau disingkat KV. KV sama dengan S per X kali 100%. 2. Variasi jangkauan atau VR. Rumusnya yaitu VR per R sama dengan R per X kali 100%. Yang ketiga variasi simpangan rata-rata, yaitu VSR sama dengan SR per X kali 100%. Dan yang keempat variasi kuartil dalam kurung VQ. Rumusnya yaitu VQ sama dengan QD per ME kali 100%.
Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.